Bertemu lagi bersama saya Pak Nur. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya, teman-teman guru PJOK dan rekan-rekan PJOK dimanapun berada. Semoga senantiasa diberi kesehatan ya. Langsung saja nomor 1, urutan level penguasaan keterampilan menurut G. Graham yang tepat di bawah ini, yaitu ini terkait dengan level penguasaan. Kalau di K13 ada namanya aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik atau keterampilan. Nah, di soal ini yang tanyakan adalah aspek keterampilan levelnya. Kalau di kognitif kan kita sering di taksonomi Bloom ya, taksonomi Bloom ya. Kalau di kognitif, kalau di level keterampilan ada ahli Graham. Nah, ini bagaimana kalau kita blank? Kalau blank biasanya akan ini ada kata pre ya, pre kontrol. Berarti pastinya adalah pre ini adalah nomor 1 ya. Pre. Berarti ini adalah salah ya. Kita ambil awal sama akhir aja. Kalau akhir itu biasanya ada 2 jawaban yang hampir sama persis biasanya gitu ya. Biasanya di tengah itu biasanya antara dua atau nomor 2, nomor 2 dan nomor 3 di tengah yang sering diacak. Nah, ini langsung saja saya kasih penjelasannya bahwa level penguasaan keterampilan dari G. Graham yaitu dari P kontrol, terus kontrol, terus utilization dan proficiency. Di sini adalah pelaksanaan artinya maksudnya ya. Ini lebih ke tahap otomatisasi. Nah, jawabannya adalah yang C. Makanya di sini ada, tadi saya bilang ada 2 option mesti yang dibalik. Itu kalau mendeteksi mengasih soal yang kita blank dalam materi soal tersebut. Tapi harus hati-hati juga ya. Nanti di belakang saya kasih penjelasannya. Sengaja saya tidak kasih jawaban supaya teman-teman bisa mendengarkan dengan lebih jelas. Ini saya kembangkan dan masih dalam satu tema yang sama, yaitu antara tadi keterampilan level penguasaan keterampilan ya. Peserta didik nomor 2, peserta didik yang menangkap bola tenis dengan bentuk gerakan yang berubah-ubah serta terkesan kikuk, hanya sesekali dilakukan secara terkontrol. Nah, ini ya, kata kuncinya di sini adalah yaitu gerakan yang berubah-ubah serta terkesan kikuk. Apakah dia masuk ke level keterampilan P kontrol, utilization atau proficiency ya. Kata kunci nanti bisa teman-teman buat pembelajaran. Kalau P kontrol adalah dia masih tahap yang berubah-ubah atau kikuk, yang kontrol dia sudah bisa atau mendekati tahap otomatisasi. Kalau ini adalah utilization, adalah dia pelaksanaan gerak ke dalam permainan. Kalau yang ini dia sudah lebih mahir atau otomatisasinya dengan berbeda lingkungan sudah bisa. Itu kalau level keterampilan. Nanti di belakang saya kasih penjelasannya. Kalau di sini adalah berubah-ubah atau terkesan kikuk, dia adalah masuknya ke P kontrol. Seperti itu ya. Kalau kontrol adalah dia sudah bisa menangkap dengan tepat atau bisa, kalau ini menangkap bola tenis ya, kayak gitu. Oke. Soal berikutnya juga akan sama dengan ini. Teman-teman bisa memahami materi ini karena saya yakin soal ini akan keluar, cuman nantinya akan berubah dengan redaksionalnya atau berbeda dengan tanyakan. Makanya pemahaman materi atau konsepnya itu yang perlu saya tekankan di sini. Nomor 3, peserta didik latihan melempar dan menangkap bola tenis dengan konsentrasi penuh dan berhasil menangkap bola dari hasil lemparan. Perilaku ini menunjukkan ciri penguasaan keterampilan gerak, keterampilan G. Graham pada tahap apa? Nah, tadi sudah saya singgung di soal nomor 2. Kalau dia adalah konsentrasi penuh dan berhasil menangkap bola, itu masuknya ke
kontrol ya. Perlu diingat di sini ada kata kunci latihan. Jadi harus jeli ya. Seandainya di sini ada kata permainan, sudah masuk ke dalam permainan, dia akan lebih ke utilization. Nah, kalau gitu ya. Berbeda karena ini masih tahap latihan, dia masuknya ke kontrol. Itu harus jeli dalam mendiagnosa soal yang ada. Jangan terlalu menghafalkan soal, tapi mari kita belajar untuk memahami konsepnya secara sedikit demi sedikit ya. Kita lanjut ke nomor 4. Dika dan Diki dapat mengaplikasikan, ini kata kuncinya, saya buatkan soal seperti ini. Dika dan Diki dapat mengaplikasikan keterampilan melempar dan menangkap bola pada permainan bola kasti. Dalam kegiatan yang dilakukan Dika dan Diki dalam penguasaan keterampilan menurut G. Graham termasuk pada tahap, tadi sudah saya singgung di soal nomor 3, karena dia dapat mengaplikasikan ke dalam permainan. Dia adalah masuknya ke utilization ya. Harus jeli ya. Kalau masuknya dalam latihan, karena dalam pengaplikasian ke dalam permainan, dia masuknya ke utilization. Seperti itu. Jadi perbedaannya ini harus jelas dulu. Bila mana besok di P3 kata 3, Bapak Ibu bisa menjawab dengan tepat. Nomor 5 ini sama ya. Dari sini pasti teman-teman bisa menebak, karena ini soalnya saya buat dengan cukup mudah, hanya untuk membedakan masing-masing ini aja ya. Bu Priska adalah guru PJOK SMA di salah satu negeri di kota Bandung. Beliau mengajar permainan olahraga softball, yaitu strategi penyerangan dan pertahanan. Pada pelaksanaan, peserta didik mampu mempraktekkan lempar tangkap bola softball dengan materi yang diajarkan Bu Priska. Materinya apa? Materinya itu adalah penyerangan dan pertahanan. Kegiatan peserta didik mempraktekkan materi ya. Ingat, mempraktekkan materi dalam penguasaan keterampilan menurut G. Graham termasuk pada tahap apa? Nah, karena ini sudah lebih dari sekedar bermain, karena sudah sudah lebih masuk ke dalam sebuah permainan, lebih dari sekedar bermain karena ada strategi. Level ini adalah level keterampilan proficiency, seperti itu ya. Jadi teman-teman Bapak Ibu harus jeli bisa membedakan antara 4 ini. Saya yakin besok soal ini akan keluar satu, tapi dengan model dan metode yang beda. Mungkin dia ke softball atau ke baseball atau ke bola kasti atau yang lain, atau dia diganti dengan redaksional yang lain. Oleh karena itu tidak ada salahnya Bapak Ibu guru semuanya, teman-teman bisa memahami level keterampilan G. Graham. Di sini saya jelaskan saya singgung di awal, baik kontrol, utilization, dan proficiency. Ini penjelasan Graham bahwa kalau pre-control yaitu kemampuan atau pengendalian kesadaran yang rendah atau bergerak hanya sekedar menirukan contoh. Ini contohnya sudah ada di sini, bahwa menangkap bola tenis dengan bentuk gerakan yang berubah-ubah serta terkesan kick hook. Nah, itu maksudnya adalah ke pre-control. Kalau kontrol dia sudah berhasil dengan konsentrasi yang penuh menemui sasaran dalam melempar bola. Ini contoh dalam olahraga bola tenis. Kalau utilization yaitu konsentrasi dalam sebuah permainan ya. Karena arti dari ini sendiri adalah pemanfaatan atau pengaplikasian, lebih tepatnya gitu untuk mengingatnya ya. Kalau proficiency dia sudah lebih dengan gerakan otomatisasi ya, tanpa itu dicirikan dengan gerakan otomatis dan ditujukan dengan tanpa usaha yang berlebih. Pada level ini pengendalian gerak anak semakin bertambah ya, kemudian tertantang dengan melakukan berbagai gerak dengan situasi dan lingkungan yang berbeda-beda. Di sini anak-anak pada level ini dia sudah bisa melempar dan menangkap bolanya sudah dengan beberapa strategi atau teknik, misal ada penyerangan,
pertahanan seperti itu. Oke, dari sini saya kira cukup paham terkait soal-soal yang di atas ini, karena saya harap dengan materi ini Bapak Ibu guru semuanya bisa paham lah. Jadi tidak ada masalah ketika nanti ada materi yang sejenis atau soal sejenis. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga secepatnya bisa yang ke sesi 4. Salam sehat dan salam bahagia dari saya dan teman-teman. Semoga diberi kesehatan dan lolos pada ujian P3 nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.